Assalamualaikum, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan kita masih tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Namun kita masih membahas apa yang pernah terjadi dahulu kala di Majapahit. Sehingga suatu hari suatu kelak legenda itu bukan menjadi sebuah omong kosong. Hari ini kami memberikan sebuah judul, Dharma yang dikhianati, kutukan sejarah atas kekuasaan yang curang. Kisah ini perlu kami sampaikan supaya ini bisa dilihat secara luas bahwa cara-cara seperti ini itu berimbas sampai sekarang. Jika Anda mempelajari sejarah bagaimana Kertanegara dulu dikhianati oleh Jayakatwang, lalu Raden Wijaya juga melakukan pengkhianatan dan tipu muslihat ke pasukan Mongol, dan seperti kisah-kisah yang kami sampaikan sebelumnya bagaimana perang Bubat, Kebo Iwa, perang Bali itu menjadi terulang ke sejarah Nusantara Indonesia kita sekarang. Jika Anda mempelajari bagaimana presiden pertama sampai sekarang, itu tidak akan lepas dengan pola-pola yang pernah terjadi, terutama yang namanya pengkhianatan, apapun alasannya. Itulah yang disebut sebuah kutukan sejarah. Itulah kenapa di episode ini kami ingin menceritakan itu. Ini pola yang selalu berulang. Kita akan masuk di kisahnya. Apakah sebuah kekuasaan akan bertahan jika dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan? Kita hidup dalam dunia yang dulu percaya bahwa kemenangan adalah kebenaran dan bahwa penguasa selalu benar. Tapi hari ini, ketika suara rakyat semakin lantang dan sejarah mulai dibaca ulang, kita mulai sadar ada harga yang dibayar ketika dharma atau jalan kebenaran dikhianati oleh nafsu kekuasaan. Bagian pertama, apa itu dharma dalam konteks kekuasaan? Dalam banyak peradaban timur termasuk di Nusantara, dharma bukan sekedar ajaran agama. Ia adalah prinsip dasar tata dunia, keseimbangan antara kekuasaan, keadilan, dan kebenaran. Dalam dunia kerajaan, dharma mengikat raja dan patih untuk tidak semena-mena. Seorang pemimpin tidak hanya harus kuat, tapi juga adil dan bijaksana. Sebab dari sanalah legitimasi rohani dan sosial berasal. Namun, ketika kekuasaan mulai menghalalkan segala cara, dari tipu daya hingga pembunuhan diam-diam, maka dharma pun dikhianati. Bagian kedua, Gajah Mada dan kutukan dharma. Banyak pujian diberikan pada Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara. Namun kita jarang bertanya apa harga dari persatuan itu. Di Bali ia menggunakan tipu daya untuk menyingkirkan Kebo Iwa, seorang tokoh sakti yang tak biasa ditaklukkan dengan perang terbuka. Di Sunda terjadi perang Bubat, di mana diplomasi berubah menjadi tragedi darah. Di berbagai wilayah, penaklukan seringkali disertai tipu daya, pengkhianatan perjanjian, dan pemusnahan elit lokal. Inilah bentuk kekuasaan yang menyalahi dharma. Menang bukan karena kebenaran, tapi karena kelicikan. Dan setiap tindakan semacam itu akan kembali dalam bentuk kutukan sejarah. Kami ulang, inilah bentuk kekuasaan yang menyalahi dharma. Menang bukan karena kebenaran, tapi karena kelicikan. Dan setiap tindakan semacam itu akan kembali dalam bentuk kutukan sejarah. Kita lanjut bab 3, bro. Kutukan itu nyata. Parerek dan kejatuhan Majapahit. Majapahit tampak kuat di luar, tapi dari dalam perlahan runtuh. Ingat, Majapahit itu cuma 200 tahun. Pertama, perang Parerek adalah contoh nyata perebutan kekuasaan di dalam istana sendiri antar darah bangsawan, apapun alasannya. Kedua, saling mengkhianati, membunuh diam-diam, membentuk kubu-kubu politik. Dalam seabad setelah masa jayanya, Majapahit pun redup
dan akhirnya runtuh bukan karena serangan asing, tapi karena keretakan internal. Sekali lagi, tapi karena keretakan internal. Inilah kutukan Dharma. Sebuah kekuasaan yang dibangun dengan licik tidak diwariskan dalam damai, tapi diwariskan dalam dendam. Sekali lagi kami ulang di sini. Inilah kutukan Dharma. Sebuah kekuasaan yang dibangun dengan licik tidak diwariskan dalam damai, tapi diwariskan dalam dendam. Bagian keempat, refleksi untuk hari ini. Kita sering memuliakan kejayaan masa lalu tanpa mengkritisi fondasinya. Tapi sejarah bukan hanya soal kebanggaan, ia juga cermin moral. Jika bangsa ini ingin membangun masa depan yang kuat, kita harus jujur membaca masa lalu. Kekuasaan hari ini pun harus belajar. Jangan ulangi pola yang sama, memanipulasi demi kekuasaan jangka pendek, karena sejarah mencatat semuanya. Kami ulang lagi, jangan ulangi pola yang sama, memanipulasi demi kekuasaan jangka pendek, karena sejarah mencatat semuanya. Di era digital, tak ada lagi yang bisa ditutupi. Catatan di Belanda, Tiongkok, Inggris, atau dari naskah rakyat yang lama disembunyikan kini bisa dibaca ulang. Dan rakyat tidak lagi buta. Mereka penjaga ingatan. Sekali lagi, dan rakyat tidak lagi buta. Mereka penjaga ingatan. Kalimat dan rakyat tidak lagi buta, mereka penjaga ingatan mengandung makna yang kuat secara simbolik dan historis. Berikut penjelasan secara kritis dan mendalam. Makna kalimat rakyat tidak lagi buta. Dahulu informasi sejarah hanya dikuasai oleh elit, raja, bangsawan, istana, atau bahkan penjajah. Rakyat hanya menjadi pendengar pasif, direcoki versi sejarah yang menguntungkan penguasa. Tapi hari ini di era teknologi dan keterbukaan informasi, rakyat sudah melek sejarah. Mereka bisa membaca, membandingkan, dan menggugat narasi lama. Mereka penjaga ingatan. Artinya, rakyat kini tidak lagi hanya menjadi objek sejarah, tetapi subjek aktif yang bisa menjaga, melestarikan, bahkan menyusun ulang narasi berdasarkan kejujuran, bukan manipulasi. Rakyat bisa menggali kembali suara-suara yang selama ini dibungkam, seperti kisah Kebo Iwa, Dia Pitaloka, Arya Damar, dan tokoh-tokoh lain dari daerah yang selama ini dianggap pinggiran. Kalimat ini adalah bentuk dekonstruksi sejarah sentralistik. Ia mengajak kita untuk tidak lagi membiarkan sejarah hanya ditulis oleh pemenang atau istana. Itu klasik itu. Karena ingatan kolektif sebuah bangsa bukan milik penguasa tapi milik semua orang. Jika rakyat menjaga ingatan, maka kebenaran bisa bertahan melawan manipulasi. Dan rakyat tidak lagi buta. Mereka penjaga ingatan. Adalah seruan pembebasan sejarah dari dominasi elit. Adalah simbol perlawanan terhadap narasi tunggal yang menutupi luka dan kebenaran. Adalah janji bahwa masa depan bangsa akan dibangun dari ingatan yang jujur, bukan mitos kekuasaan. Sebagai penutup, Dharma yang dikhianati, kutukan sejarah atas kekuasaan yang curang, adalah pengingat kejayaan yang dibangun di atas siasat gelap akan dikubur oleh sejarah itu sendiri. Kami ulangi lagi. Dharma yang dikhianati, kutukan sejarah atas kekuasaan curang, adalah pengingat kejayaan yang dibangun di atas siasat gelap akan dikubur oleh sejarah itu sendiri. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Jika kita ingin membangun bangsa yang langgeng, jangan hanya puja kejayaan, pelajari luka-luka di baliknya. Karena hanya bangsa yang berani jujur pada masa lalunya yang bisa berdiri tegak di masa depan. Video ini mengangkat sisi gelap dari sejarah kerajaan Majapahit, pengkhianatan, manipulasi, dan kutukan Dharma. Sebuah refleksi tajam tentang bagaimana kekuasaan yang curang akan dihukum oleh sejarah itu sendiri. Ini akan menjadi sebuah pelajaran di kemudian hari untuk bangsa dan negeri ini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti episode berikutnya karena kita akan berbicara lebih jauh lagi. Terima kasih.